Tommy Dezwir. Tommy Dezwir ini teman lama yang dia bisa menemukan antara hubungan dengan ayat-ayat Al-Quran dengan lokasi, dengan koordinat. Ini penemuan ini sudah luar biasa, katanya sudah masuk di jurnal Jerman, tapi saya mungkinnya belum bisa terbit secara massal, dan kita pengen dapat penjelasan bagaimana penjelasan dari Pak Tommy tentang Ka'bah yang ada di Al-Quran dengan koordinat yang ada di Google ya. Google. Gimana Pak Tommy? Nih, 21 derajat 25 menit. Jadi kita mengetahui bahwasannya di dalam ilmu geografi ada koordinat-koordinat. Jadi ternyata koordinat-koordinat itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang menandai sesuatu yang ada di bumi. Contohnya misalnya kita lihat ini adalah koordinat Ka'bah. Jadi kalau kita melihat di Google Earth, di tepat di tengah-tengah Ka'bah koordinatnya 21 derajat 25 menit. Dan ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran, di surat 2 ayat 125 persis sama dengan angka-angka yang ada di koordinat. Ternyata memang menceritakan tentang Nabi Ibrahim membangun dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Nah, itu salah satu penemuannya. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya tentang the center of earth. The center of ini adalah pusat bumi yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata Al-Quran juga mengetahui tentang pusat bumi. Karena memang Al-Quran itu Allah yang Allah yang kalamullah, perkataan Allah ya kan. Lalu kita lihat di sini kenyataannya North Pole atau kutub utara itu koordinatnya 90 derajat. 0 derajat 90 derajat. Nah, gitu. 90 derajat. Ternyata dalam Al-Quran surat 90 yaitu surat Surat 90, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah. Nah, kata Allah dalam surat 90 ayat 1, kalau salah surat apa? Surat An-Naba, surat I swear by the city. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Makkah. Nah, itu. Jadi ini adalah bahwasannya Allah kenapa bersumpah dengan kota Makkah? Ternyata dalam literatur ilmiah mengatakan 500 juta tahun sebelum sekarang ini, kutub utara ini dulu pernah ditempati oleh Ka'bah. Jadi Ka'bah itu adalah bekas kutub utara pertama di bumi. Lalu sifat-sifat Ka'bah itu diwakili sekarang oleh kutub utara. Apa sifat-sifat Ka'bah? Pertama, Ka'bah itu adalah pusat. Begitu juga kutub utara. Kutub utara menjadi pusat daripada bumi. Lalu yang kedua, ini berputar dari kanan ke kiri. Nah, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, lalu seluruh garis yang ada di seluruh bumi mengarah semuanya ke kutub utara. Gitu juga sifat Ka'bah. Seluruh muka manusia, orang Muslim mengarah ke Ka'bah. Jadi lalu yang kedua, orang yang dalam ritual haji, orang akan melakukan tawaf. Tawaf itu bergerak dari dari kiri ke kanan, sama dengan pergerakan alam semesta. Dan itu sama dengan hukum dalam fisika hukum tangan kaidah tangan kanan. Nah, itu tangan kanan itu. Jadi ada arus kumparan, lalu ada arus menuju ke atas. Benda magnet. Jadi sama persis dengan nilai fisika. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Makanya Allah bersumpah, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Makkah. Itu bukan sumpah sembarangan, sumpah yang mengandung sesuatu yang sangat mengandung hikmah. Dan itu ditunjukkan Allah hanya dengan angkanya. Nah, seperti itu. Nah, itulah dua contoh tentang koordinat. Yang jadi pertanyaan sekarang, Iya, Pak. di mana koordinat Ya'juj dan Ma'juj? Ini Ustaz. Selama Anda menemukan tentang penemuan ini, itu Anda dapatkan karena Al-Quran itu kompleks dan segala sesuatu ilmu pengetahuan ada di situ, termasuk bidang politik. Jadi ada sesuatu hal yang secara strategis itu tidak bisa kita ungkapkan kalau
di belakang ini nanti akan saya ceritakan di mana lokasinya kan. Oh gitu. Terus oke, berarti bagaimana pendapat Pak Tommy Ya. tentang ada yang berpendapat Candi Borobudur Ya. itu adalah peninggalan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Ya. Dan itu kalau dimaknai juga dari penjelasannya agak masuk akal juga kayak gitu kan. Iya. Masuk ada di candi yang di tempat dipindahkan di candi. Iya. Nah, secara koordinatnya apakah sudah pernah ada kajian begitu? Bapak Fahmi Basyambi, beliau adalah penemu tentang angka-angka dalam Al-Quran. Iya. Saya termasuk salah seorang murid daripada beliau. Oh, murid dari beliau? Iya. Oh, Di dalam perjalanan ke depan, Hmm. ternyata Bapak Fahmi Basyambi mulai tidak konsisten dengan hasil penemuannya. Tidak melalui angka-angka lagi, tapi melalui bentuk-bentuk. Beliau mengarah kepada bentuk-bentuk bumi. Iya. Beliau mengatakan bahwasanya bumi itu Al-Quran. Tapi dilihat dari bentuk-bentuknya. Ada seperti bentuk Nabi Adam, seperti orang sujud, dan itu tidak cocok lagi dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, ya kan? Kita harus merujuk kepada sesuatu yang ilmiah dan rasional. Makanya bisa Al-Quran itu kita berikan kepada kalangan muslim. Tapi kalau kita dengan perasaan, dengan apa, itu tidak akan bisa kita menaikkan Al-Quran itu sebagai hujah di tengah masyarakat, kan? Lalu mengenai masalah tadi, kasus tadi yaitu Sabak dan juga Nabi Sulaiman. Sabak dan Nabi Sulaiman itu adalah hal yang sangat dalam ilmu pengetahuan itu udah sangat terbuka, Ustaz. Karena dalam literatur Barat, literatur Islam, dan dalam kajian hadis, semuanya tentang lokasi kaum Sabak ini terletak di Yaman. Ya. Dan itu udah menjadi situs warisan dunia, UNESCO. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat karena Rasulullah sendiri udah menyampaikan hadis. Koordinatnya berarti Di Yaman. Ya. Lalu tentang Nabi Sulaiman, Anda tahu bahwasanya kerajaan Nabi Sulaiman itu dilalui oleh garis 35 derajat. Dalam Al-Quran, surat Sabah, surat Shot, surat 38, tepat pada ayat 35, Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada orang setelahku." Itu adalah doa Nabi Sulaiman dalam surat Shot ayat 35. Tepat di garis 35 di kerajaan Nabi Sulaiman. Oh. Jadi secara koordinatnya Tepat. Maksudnya di Yerusalem. Bukan di Borobudur. Bukan Borobudur. Nah, itu secara faktanya. Baik. Jadi Pak Tommy ini adalah penemu dari Miracle of Coordinate ya. Insya Allah. Dan menariknya dia bukan seorang akademisi ya. Iya. Pendidikannya adalah SMA. Iya. Tapi dia begitu luar biasa bisa menemukan hubungan antara koordinat dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran, dan itu ternyata ayat-ayat itu menandakan lokasi ya, tempat. Ada berapa banyak tempat, dan itu sebenarnya kalau secara tempat lokasi ini ada berapa lokasi sebenarnya yang menandakan koordinat ini yang saya temukan alhamdulillah hampir di seluruh dunia. Baik itu di 7 benua. Iya. Dan alhamdulillah penemuan tadi adalah semacam Ustaz? Sinergi antara semua disiplin ilmu. Jadi ternyata Al-Quran itu hanya menandai satu titik nomor, dan itu menandai seluruh ilmu pengetahuan. Contoh kasus seperti ini, misalnya negeri Sabah. Negeri Sabah itu ada kota kota utamanya itu di kota San'a dan kota Maghrib. Itu ada di Yaman. Kota San'a dan kota Maghrib dilalui oleh garis 15 derajat. Kalau kita buka Al-Quran, ternyata dalam surat Sabah, surat ke-34 pada ayat ke-15, tepat Allah mengatakan, sungguh bagi kaum Sabah. Jadi sungguh bagi kaum Sabah, berarti Allah bersumpah, sungguh bagi kaum Sabah. Di mana kaum Sabah? Di ayat nomor 15 surat Sabah. Di mana itu? Di Yaman, di koordinat 15. Dan apa yang terjadi di situ diterangkan oleh Al-Quran dalam surat 27 ayat 22 sampai 24. Ketika burung hurut terlambat datang kepada Nabi Sulaiman, diceritakanlah oleh burung hurut, "Kenapa kamu terlambat?" kata Nabi Sulaiman. "Nanti kamu akan siksa."
wahai Raja, saya pergi ke suatu negeri, namanya negeri Sabak. Saya mendapati ratu di negeri itu, raja itu seorang perempuan yang menyembah bersama rakyatnya, menyembah matahari. Nah, jadi di sini ada kata-kata matahari, lalu ada kata-kata, ada koordinat 15 tadi kan? Apa hubungan matahari dan 15? Ternyata gini Ustaz, tadi kita mengetahui bahwasanya koordinat itu salah satu bagian daripada penjelasan Al-Quran. Ternyata dalam astronomi juga seperti itu. Contohnya misalnya kita lihat matahari. Matahari itu punya jarak dari bumi 150 juta kilometer. Dan itu adalah satuan astronomi. 1 AU. Astronomical unit. Dan itu adalah penanda dunia kan? 1 AU. Lalu suhu di tengah-tengah matahari 15 juta derajat Celcius. Bukan 15. Juga 15. Yang ketiga, bumi ini kan 360 derajat. Berada dialiri oleh jam dalam sehari semalam 24 jam. Dalam 24 jam itu 360 derajat kita bagi 24. Jadi dalam satu derajat dalam 1 jam itu 15 derajat. 15 derajat pergeserannya. Pergeserannya. 15 derajat, 15 derajat. Apa yang terjadi? Kenapa 15 semuanya berhubungan dengan matahari? Kita buka surah Asy-Syams. Setelah saya buka surah Asy-Syams, ternyata surah Asy-Syams jumlah ayatnya 15. Saya bisa ngomong, Ustaz. Lalu saya hubungkan dengan negeri Sabak tadi. Kenapa dia 315? Ternyata memang dia menyembah matahari. Nah itu Ustaz. Ternyata berhubungan antara astronomi dengan geografi tadi kan. Makanya saya lanjutkan penelitian tadi. Dari koordinat 15 di negeri Sabak, saya sambung terus Ustaz. Sampai seluruh dunia di koordinat 15. Ternyata semuanya menyembah dewa matahari. Masya Allah. Ini betul-betul luar biasa. Jadi kita selesai satu kajian kan? Kajian. Berarti beliau ini walaupun tamat SMA tapi kajian sudah sangat mendalam dan mungkin dokter pun belum ada yang melakukan riset itu. Jadi ini anugerah buat beliau ya. Tapi mohon maaf nih, ini bukunya belum terbit. Iya. Kita berharap saya kesini nih nagih bukunya, rupanya belum ada. Satu pun nggak ada di rumahnya kan gitu aja. Jadi ini ilmu luar biasa. Jadi mungkin ya buat kita yang pengen tahu, kita sama-sama minta diterbitkan bukunya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa menikmati membaca apa yang ada dalam pikiran Pak Tommy Dasuri ini sehingga KJPN koordinat ini menjadi nyata buat kita dan menambah keimanan kita juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.